Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, puji Tuhan. Jika pada kesempatan pagi ini kita diberikan kekuatan kesehatan, kita boleh bersama-sama beribadah. Karena hari ini hari Minggu, hari ini hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Alangkah indahnya setiap kita boleh mengambil bagian yang sama untuk kita mengawali sepanjang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya itu Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku, Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, yang sudah memberikan kami sampai hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Boleh melawat kami, boleh menilik setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan sukacita. Kami boleh beribadah dengan sorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan kami ya Tuhan, baik para singer, pemimpin pujian, pemain musik, asas kolektan, dan petugas multimedia Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan yang bertugas pagi ini Tuhan. Kami boleh menjalankan setiap pelayanan kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan, nama-Mu Tuhan boleh dimuliakan, disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan hamba-Mu, sehingga setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan boleh melawat hati kami, boleh melawat iman kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memimpin juga setiap jemaat Tuhan yang belum hadir pada pagi hari ini. Engkau akan menolong mereka, menuntut perjalanan mereka, sehingga mereka boleh hadir bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan menyenangkan akan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami percaya akan Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Gimana saudara, Bapak Ibu, kabarnya sehat-sehat semua ya pasti ya. Selalu dalam lingkupan Tuhan saudara ya. Boleh dong kita kasih jabat tangan kanan kirinya, kita katakan Tuhan Yesus luar biasa untuk hidup kita. Amin. Kita percaya ya saudara, sebagai umat Tuhan kita itu jauh lebih dari pemenang saudara, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama. Bersama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah, kita siapa
Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Surah kemuliaan bagi Tuhan dan saudara kita, sama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus. Dan berkuasa atas hidup kita. Sama-sama kita mengatakan, pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Kita mau masuk lebih dalam lagi saudara. Satu buah pujian firman saudara. Tuhan pernah berkata, dia pasti memberi, saya yakin dia masih memberi karunia ke masing-masing dari kita saudara. Mungkin karunia itu berbeda saudara. Mungkin ada yang bernyanyi, mungkin ada yang menari, mungkin berbicara saudara. Bahkan mungkin unik-unik gitu saudara. Tapi saudara, kita mau pakai karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Memuliakan nama Tuhan bukan hanya menyanyi saudara, menari. Hati kita juga memuliakan hati Tuhan saudara. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian
Ketika Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau meninggikan kami, tidak ada yang berani merendahkan kami. Maka itu kami ingin memuji-Mu Tuhan. Berikan kami hati, pikiran seperti hati kami Tuhan Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Katakan Allah pembelaku, Allah pembela. Amin. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat katakan sama-sama bilang. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Ya Tuhan, biarkanlah kami selalu hidup dalam penyembahan. Izinkanlah kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu persis di dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam hadirat Tuhan ada pengampunan sejati. Di dalam hadirat Tuhan ada kekudusan-Mu. Di dalam hadirat Tuhan ada firman Allah yang pasti memberi kekuatan kepada kami semua. Maka di dalam hadirat-Mu kami mau berdiam diri di hadapan Allah, dan kami akan mendengarkan apa pesan Tuhan kepada kami semua. Kami mau maju, kami mau berkembang, kami mau bertumbuh, dan firman-Mu itulah menjadi syarat utama itu semua. Terpujilah Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap kami yang mendengarkan. Engkau telah menjadikan hati kami seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Engkau telah menjadikan hati kami seperti rusa yang merindukan air. Dan Engkau telah memberikan jawaban di dalam kehidupan kami. Maka urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kuasa wibawa surgawi turun atas kami, dan setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Jam pemberitaan firman Allah kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan dimanapun, kami selalu merasa sangat senang sekali. Kemudian yang kedua, berterima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada Pendeta Titus untuk menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya firman Tuhannya itu sudah ada poin-poinnya, jadi memang mudah untuk diterima, saudara-saudara.
Baik, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 25. Saya akan membaca, dan kali ini memang harus dibaca lengkap ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan untuk kita semua berkata demikian. Kitab Injil Matius pasal 25 mulai dari ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan tema atau judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta, 5 talenta maksud saya, itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan hamba yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku
menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tambahkanlah hamba yang jahat, yang malas, yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Panjang ya, berbahagia saudara yang membaca firman ini, kemudian merenungkan dengan baik dalam kesehariannya, dan setelah itu melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apa pesan dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mau mengatakan bahwa ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak pengikut-pengikut Kristen, tetapi mereka tidak mengenal siapa dirinya. Ketidakmengenalan diri, ketidaktahuan, ketidakpahaman terhadap dirinya, ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari, berpengaruh dalam kekristenannya, berpengaruh di dalam melayani Tuhan. Sehingga jangan heran ada orang Kristen, maksud saya, yang justru dalam kemandekan. Ada orang-orang Kristen yang seperti Kristen bonsai. Ada orang-orang Kristen yang Kristennya itu Kristen ala kadarnya. Ada orang-orang Kristen dan kekristenannya itu kekristenan sekedarnya saja, karena mereka tidak mengenal siapa dirinya. Perumpamaan ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita siapa sesungguhnya kita, siapa sesungguhnya orang-orang Kristen, lalu apa yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari ayat 14 kita dapat memahami dengan baik. Kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepadanya hartanya kepada mereka. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi dalam perumpamaan ini ada kyrios, bukan kurios. Kalau kurios itu kepada Tuhan, Tuhan itu kurios. Tapi kalau kyrios itu lebih kepada Tuhan, lebih ditujukan kepada manusia, lebih ditujukan kepada Tuhan yang kaya raya. Jadi siapakah kita? Kita adalah milik seorang Tuhan, milik seorang majikan yang amat sangat kaya raya. Saudara-saudara, jadi Tuhan itu kalau kita aplikasikan itu artinya Tuhan Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Lalu ketika menyatakan dia memanggil hamba-hambanya, mempercayakan kepada mereka hartanya, hamba-hamba itu ditulis dengan kata doulos. Jadi saya ingin mengatakan ada Tuhan, di situ ada doulos, di situ ada hamba.
Hamba itu orang yang tidak berguna. Hamba itu jongos. Hamba itu orang yang diambil atau dibeli, tidak punya kewenangan apapun. Dan sesungguhnya itulah gambaran dalam hidup kita, saya dan saudara. Apapun predikat yang melekat di dalam kehidupanmu, saudara adalah seorang hamba. Coba katakan, aku seorang hamba. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Coba, kalau ini berani enggak? Aku seorang budak. 1, 2, 3. Tuh, enggak berani karena budak itu lebih kasar. Lebih kasar lagi itu jongos. Aku seorang jongos. 1, 2, 3. Jongos, hamba, budak. Ini yang harus kita kenal, saudara-saudara. Kita punya majikan, kita adalah hamba, kita adalah jongos, kita adalah budak. Tapi dalam konteks ini bukan sembarang budak, saudara-saudara. Karena hamba itu dipercayakan oleh tuannya talenta. Apa itu talenta? Talenta itu teks aslinya talanton. Talanton itu ukuran satuan berat. Kalau saudara memahami talenta itu bukan hanya satuan berat. Kalau saudara memahami talenta itu bukan hanya sekedar kesanggupan, kemampuan, lalu bakat, karunia rohani, bukan. Saudara-saudara, kalau menurut pemahaman saya, talenta itu pemberian dari Allah. Dan hidup kita ini adalah pemberian dari Allah. Maka apapun yang ada di dalam hidup itu Tuhan percayakan kepada kita. Seberapa yang dipercayakan kepada kita, saudara tahu? Kalau tadi saudara membaca 5 talenta, 2 talenta, lalu 1 talenta. Mengapa Tuhan diskriminasi? Mengapa Tuhan membeda-bedakan? Ini tidak ada diskriminasi. Ini tidak ada tebang pilih. Tuhan mengenal kita. Dia tahu kesanggupan kita, dia tahu, saudara-saudara. Kesanggupan saudara Tuhan tahu. Mau tahu berapa banyak talenta pemberian Tuhan di dalam hidupmu? 1 talenta itu, minta tolong kalau yang bawa HP bisa dihitungkan. 1 talenta itu 6.000 dinar. Coba orang kerja 1 hari, pada waktu itu sehari itu 1 dinar. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Bayangkan kalau sehari itu gajinya 150 kali, kira-kira kalau dihitung itu 16 tahun Bapak. Jadi itu kalau dihitung itu sekian ratus juta. Saya tidak bicara ke sana, tapi saya mau mengatakan 1 talenta itu, jadi 1 dinar itu 1 talenta itu 6.000 dinar. Orang kerja 1 hari itu upahnya 1 dinar. Kalau sekarang orang kerja upahnya berapa? Berapa? Hitunglah 150.000 kali 6.000. Jadi talenta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya adalah jumlah yang amat sangat besar. Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini. Saudara-saudara, itu 1 talenta. Kalau 2 talenta, saya hitung-hitung tuh hampir 900 jutaan. Kalau 900 juta itu 1 talenta, berarti
2 talenta. Berapa itu? Kalau 5 talenta, berapa itu saudara-saudara? Ini sebenarnya mau menceritakan, mau menyampaikan kepada kita pesan yang amat sangat penting bahwa Tuhan Allah memberikan talenta, memberikan dalam hidup kita ini modal yang amat sangat besar. Jadi tidak bisa orang berkata, I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Gak bisa orang Kristen berkata, aku tidak punya. Gak bisa orang Kristen berkata, aku tidak bisa. Setiap kita sudah diberi oleh Tuhan. Dan itu adalah pemberian Allah. Kita punya modal yang besar. Jadi saya berhadapan dengan orang-orang kaya. Ada jemaat yang protes, pendetanya yang dibesuki dikunjungi orang-orang kaya doang. Dulu pernah saya khotbah, iya, karena semua jemaatku kaya. Bagaimana tidak? Punya 1 talenta aja. Tapi pada dasarnya bukankah kita orang kaya? Berapa harga 1 mata? Mau dibayar 100 juta cungkil matanya? Enggak ada yang mau. Saudara-saudara, waktu itu saya punya uang 600 juta. Sini, aku mau beli tangan kanannya potong. Betapa kayanya kita, saudara-saudara. Betapa hidup kita dilengkapi, dimodali oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, tugas saya dan saudara, setelah kita tahu aku adalah hamba yang dimodali, yang dilengkapi, yang diberkati, yang dicukupi, yang dipercayakan. Jadi ada kepercayaan yang besar dari Tuhan. Saya dulu minder. Saya kalau mengantar khotbah almarhum Samuel itu tidurnya di tempat Pak Paulus itu. Kemudian diajak ibadah ke lingkungan, saya tidak mau. Saya mau tidur aja. Tapi kalau tidak salah, emak itu ini pendeta Baum. Saya minder, saudara-saudara. Sampai waktu saya sudah selesai STH, saya izin dengan almarhum, Pak, saya mau sekolah S2. Kamu tidak usah sekolah S2, kamu melayani aja. Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kebiasaan. Dan yang dikatakan almarhum itu betul. Jadi maksudnya apa? Saya dipercaya, saudara dipercaya. Itu artinya apapun yang di dalam kehidupanmu itu kepercayaan Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu di dalam hidupmu, itu kepercayaan. Kalau saudara berkelimpahan, itu kepercayaan. Kalau saudara bisa punya bakat, punya karunia, itu kepercayaan. Jadi tidak boleh seorang pun sombong di hadapan Allah. Apa yang harus kita kerjakan dengan apa yang dipercayakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tema khotbahnya hari ini itu ada 3 jelas. Itu tidak bisa ditafsir-tafsir lagi. Seorang hamba, ia
harus berkarya. Hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta, hamba yang dipercayakan 1 talenta, yang 5 talenta dan yang 2 talenta, dia langsung pergi mengembangkan kepercayaan Tuhan. Saudara-saudara, di Alkitab memang tidak dicatat sedemikian rupa bahwa hamba ini mengembangkan talentanya itu caranya bagaimana. Tetapi yang jelas, karena 5 talenta sampai beruntung 5, yang 2 beruntung 2, pasti ada cara-cara yang dia pakai. Maka tema khotbah, bagaimana kita mengembangkan, mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita, itu harus menjadi pribadi yang kreatif. Jelas, hamba yang terima 5, hamba yang terima 2 adalah hamba pribadi yang kreatif. Aplikasinya apa? Saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jadilah hamba yang kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif kesanggupan seseorang untuk menciptakan sesuatu. Orang Kristen harus kreatif. Saudara tahu pentingnya kreativitas. Kalau kita tidak kreatif, saudara-saudara, maka kita akan selalu hanya menggantungkan orang lain. Dan ada orang-orang Kristen semacam ini. Dia memiliki sesuatu yang banyak, modal yang banyak, tetapi tidak ada kreativitas, tidak berkreatif. Hidupnya hanya menggantungkan orang lain, menyusahkan orang lain. Di rumah menyusahkan keluarga, di gereja menyusahkan gereja. Mengapa? Tidak ada kreativitas. Maka firman Allah ini berpesan, apa yang ada padamu hendaklah engkau kembangkan, kelola dengan kreatif. Jelas, pesannya jelas, saudara-saudara. Jadilah pribadi yang kreatif. Tanpa kreativitas, semua yang kita lakukan membosankan. Gereja tidak ada kreativitas, juga membosankan. Maka ada banyak orang-orang Kristen yang bosan. Tanpa kreativitas, apa yang kita kerjakan hanya sekedar saja, asal-asalan saja. Tanpa kreativitas, seluruh kegiatan hidup kita hanya sekedar rutinitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kreativitas itu sangatlah penting. Maka miliki sifat kreatif ini dalam hidupmu. Kembangkan, dikelola. Di mana? Di mana? Di dalam keluarga. Jadi suami, istri, anak yang kreatif. Saudara-saudara, saya sedikit cerita ya. Pak Titus itu punya rumah pribadi, lantai 2, luasnya 135 meter persegi tanahnya. Dari mana coba? Dari mana
hasil dari kreativitas. Tukang saya satu, 7 tahun saya bangun rumah itu. Tukangnya satu, saya kenetnya, saya yang mengaduk, saya yang belajar nempelin adukan semen dan pasir itu. Semua ruangan tuh diatur, digambar oleh insinyur abal-abal, karena insinyurnya itu istri saya. Kamarnya di sini, di sini, di sini. Aduh, dari insinyurnya itu main perintah saya, Pak Paulus. Ini Pak, ini besok dipasang dulu. Ini suami mission istri gitu. Tidak apa-apa. Kreatif. Kreatif. Kesanggupan untuk menciptakan. Ruangan luas sudah ada, karena saya buat kamar-kamar. Ada 6 kamar. Makanya kemarin waktu fellowship Mbak Tuhan itu panitianya, bagaimana ini pendeta-pendeta yang datang duluan taruh parmindo. Kalau 10 pasang, ada kamar sip, kamar mandi lengkap atas bawah. Hasil dari kreativitas. Tuh, suami kreatif. Saya kalau istri sudah mulai manyun-manyun begitu, aku mah kreatif. Gimana supaya tidak manyun? Jangan dikira, istri saya itu pendeta bukan karena saya pendeta. Aku pendeta, dia pendeta, dilantik jadi pendeta. Tapi kadang ada manyunnya. Kalau sudah ada manyunnya, aku tidak mau manyun buku malah. Tidak, biar rumah tangga ngapain, istri satu tuker juga tidak bisa, tidak ada aturan ya Pak ya. Tidak ada di sini kalau istrinya sudah umur 50 tuker tidak ada. Wah, saya hias, saya kreatif sedemikian rupa. Kemudian saya panggil anak saya, Vin, kamu tahu bedanya mall TSM dengan Mama? Tahu Pak, apa bedanya? Kalau mall, saya bilang ke anak saya, itu pusat perbelanjaan. Kalau Mama, pusat perhatianku. Keren. Sudah gumbal-gumbal begitu. Itu serius, itu kreatif, saudara-saudara. Kalau ada masalah yang kreatif, sebab keluarga yang bahagia nanti berdampak kepada gereja yang bahagia pula. Coba rumah tangganya pada berantem di gereja, wah itu impartasi, ngeri itu. Nggak ada kedamaian, nggak ada. Saudara-saudara, coba saudara bilang ke istrimu itu, apa bedanya kamu dengan mall? Bilang itu tidak apa-apa, itu kreatif. Saudara-saudara, saya pernah dipimpin supaya kreatif. Kata anak saya yang kedua, Pak, menurut penelitian supaya secara psikis itu Mama tenang, hati dan jiwanya itu harus dipeluk minimal sehari 8 kali. Pak Paulus 8 kali istrinya tuh dipeluk. Nah istri saya itu tidak mau dipeluk. Begitu mau dipeluk, hardang. Saudara-saudara, padahal suami sudah coba kreatif. Itu di keluarga. Kalau di gereja coba, saudara yang dikaruniai kreatif enggak? Ya, jadilah orang Kristen yang kreatif. Jangan jadi Kristen pengangguran. Datang ke gereja, pulang sehelo, minggu lagi datang, pulang lagi. Tidak ada yang dikerjakan. Tidak boleh seperti itu. Masing-masing jemaat, aku bisa, aku mampu, aku dapat, aku sanggup menciptakan sesuatu. Begitu. Parmindo itu perjuangannya ngeri, naik turun, up and down, tempatnya juga pindah-pindah kayak kucing beranak. Tapi selalu tak buat sesuatu yang kreatif. Di sana kan ada etnis Tionghoa,
besok nyanyi bahasa Mandarin, berikut lagi nyanyi bahasa Batak, torkam. Besok lagi bahasa Jawa. Siapa itu? Mantos. Siapa itu lagunya Patah Hati terus itu? Siapa? Tahu? Dibuat sedemikian rupa kreativitas. Buat kreativitas. Itu perlu Pak Arya, pendeta. Bagaimana? Gembala rayon itu juga harus kreatif loh. Kalau hanya datang menggembalakan, kemudian bagi berkat, enggak, harus kreatif bersama dengan jemaatnya. Saudara-saudara, ini cara kita mengembangkan, mengelola talenta, kebisaan, kekayaan yang dipercayakan dalam hidup kita. Tangan kita bisa mengerjakan sesuatu. Tangan kita bisa dipakai Tuhan untuk membuat semacam kreativitas baru. Pikiran kita bisa dipakai Tuhan menciptakan kreativitas baru. Suara kita bisa dipakai untuk kita membuat semacam kreativitas baru. Tuhan, bagaimana caranya ya mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Inisiatif. Orang Kristen, pengikut Yesus harus memiliki kesanggupan untuk beride, kesanggupan untuk melakukan sesuatu tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Ini tamparan keras buat orang-orang Kristen. Karena ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak pengikut-pengikut Tuhan yang melakukan sesuatu dalam hidupnya karena terpaksa. Mereka tidak proaktif, mereka tidak inisiatif, tetapi sebaliknya jadi reaktif. Ada reaksi dulu, ada sesuatu dulu, baru kita bereaksi. Bukan reaktif, tapi inisiatif, proaktif. Saudara-saudara, ini tidak gampang. Makanya di gereja itu kalau mau milih pelayan-pelayan Tuhan ya susah. Disuruh jadi WL susah, disuruh jadi singer susah. Kalau toh mau, bukan karena inisiatif, tetapi karena dipaksa-paksa, karena dapat tekanan-tekanan. Jangankan melayani, ke gereja pun itu juga karena tekanan. Ke gereja pun itu juga karena dikunjungi. Ke gereja pun itu juga karena di calling, di telepon. Saudara-saudara, sebenarnya tema khotbah ini kritikan keras buat setiap pengikut Tuhan. Jangan begitu. Jadilah orang Kristen yang berinisiatif. Selalu memulai walaupun tidak ada yang memerintah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kalau di gereja, di keluarga sama. Jadilah orang yang berinisiasi, memulai tanpa harus diperintah. Saya di rumah itu berdua, pagi, siang, malam, petang, ketemunya istri saya. Setiap pintu tuh kecil. Jadi kalau saya lewat keluar, Ibu Joyce masuk, itu pasti akan berpepet-pepetan. Dan mengapa harus mepet, saya tidak tahu. Satu yang saya tahu, dia memang begitu tidak masalah. Ternyata dia cepat-cepat mau masak. Silahkan. Selesai masak, itu pancinya mendongak ke atas.
apalagi wajan mendongak ke atas. Saudara tahu yang saya maksud ya? Ibu-ibu itu ada yang pintar masak, tapi kurang pintar bersih. Saya tanpa disuruh, semua selesai. Kemudian saya dipeluk dari depan. Terima kasih Pak telah membantu saya. Tidak usah disuruh. Tenteram enggak keluarga kayak gitu? Tenteram. Saudara-saudara, istri saya juga inisiatifnya tinggi. Tahu masakan saya itu lodeh. Tahu-tahu Pak, lodeh sudah siap. Wah enaknya. Tapi ada kalanya inisiatifnya enggak benar. Nah, inisiatif yang benar-benar ya. Masa dibuatin pecel itu kacang panjang, kol, kemudian apa itu buatan kemarin siang. Hari ini siang itu masih disajikan. Saya tidak marah, cuma saya tidak makan. Saya belanja sendiri ke warung ini siang. Saya beli ikan asin itu apa itu yang di kerdus itu isinya 3. Saya beli pindang. Saya beli pindang itu isinya 10. Saya goreng agak tidak kering-kering karena gigi saya sudah kurang aman untuk makan yang keras. 10 tuh habis. Pak tidak makan ini? Enggak. Saya sudah makan pindang. Saudara tahu, sorenya saya kemudian kayak moro-moro. Ini inisiatif tidak benar. Ternyata 10 pindang saya makan sendiri, saya habiskan. Tekanan darah saya itu 160/90. Rendah ya. Waduh. Terus saya cerita, Mah saya minta maaf Mah, jadi saya tekanan darah tinggi. Itu kurang pindangnya, beli aja 20. Saya mau menekankan inisiatif aja ya. Saya banyak inisiatif di rumah karena sudah tidak ada yang lain. Begitu selesai ngantor, selesai pelayanan, apa yang bisa aku kerjakan. Aduh, saking inisiatifnya itu dibuatkan semacam jamu dari kunir dan asem. Itu satu lodong itu kan tanpa gula saya minum. Wah ternyata kunir itu stamina buat pria. Malamnya nggak bisa tidur saya. Dia tidur mendukur, aku tidak bisa. Sudah. Ini gimana caranya? Saya bersihkan kamar, bersihkan kamar mandi jam 12 malam. Saya cuci semua bersih. Pagi itu dia lihat sudah terang benderang semua. Loh, itu di dalam keluarga. Coba saudara cek di keluarga. Kayak gitu enggak suami? Saya punya pembantu rumah tangga ya enggak apa-apa. Tapi ada hal yang enggak bisa disentuh pembantu rumah tangga. Saudara-saudara, di gereja inisiatif enggak? Coba. Usul apa? Punya inisiatif apa? Nah, kalau udah begitu gerejanya nggak akan maju. Ke gereja kitanya rutinitas. Ke gereja kitanya copy paste orang lain. Ide nggak ada. Jadilah orang Kristen yang berinisiatif. Ini pesan perumpamaan. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang inisiatif. Ini akan memberikan inspirasi kepada diri kita dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Tadi rumah yang saya bikin tidak ada, jarang. Gembala jemaat gereja Isa Al-Masih punya rumah pribadi mah jarang. Pernah ada orang datang ke rumah saya, Pak Titus gajinya 25 juta ya, boro-boro saudara-saudara 25 juta. Kok rumahnya mewah? Itu hasil kreatif, hasil inisiatif, kemudian menginspirasi orang lain untuk mereka punya rumah, disediakan rumah. Ini kabar gembira kalau tidak salah programnya Prabowo membahagiakan kita karena bakalan ada KPR cicilannya 300.000 per bulan. Besar apa kecil?
sepanjang 40 tahun. Wah, ini masalah juga. Kalau sudah tidak kerja terus tetap nyisir, masalah. Tapi maksud saya, saudara-saudara, jadilah pribadi yang menginspirasi orang lain. Orang lain itu mencontoh apa yang kita lakukan. Orang lain itu belajar dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, itulah cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan semuanya nanti akan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka hamba-hamba tadi setelah tuannya pulang dimintai pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab kita apa? Saudara-saudara, maka kita telah menjadi orang Kristen yang berkreatif. Kita telah menjadi orang Kristen yang penuh dengan inisiatif. Kita telah menjadi orang Kristen yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Saudara-saudara, semua harus kembali kepada Tuhan. Kreativitas, inisiatif, itu harus sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Semua yang kau kerjakan harus kau kerjakan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang engkau lakukan, segala sesuatu yang aku lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Saudara tahu, terakhir, kalau kita sudah mengelola tugas dan tanggung jawab kita, status kita bukan lagi hamba. Kita akan naik level. Kata tuannya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau menjadi sahabat, menjadi sahabatnya Allah. Kita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Perumpamaan ini tentang kerajaan surga. Artinya tentang akhir zaman, bahwa Tuhan Yesus itu mau datang, pasti datang yang kedua kali itu pasti. Tanggalnya, harinya, waktunya kita tidak tahu, tapi pasti dia datang dan meminta pertanggungan jawab kepada kita semua. Kalau kita sudah mengembangkan segala potensi yang ada pada kita, saya yakin engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara itu orang yang punya potensi. Jadi mulai hari ini berhenti berkata, aku tidak bisa apa-apa. Mulai hari ini berhenti berkata, aku tidak punya apa-apa. Mulai hari ini berhenti berkata, aku tidak ada apa-apanya. Berhenti dari semuanya itu, dan kita mulai membangun komitmen yang baru. Aku mau berkarya bagi Tuhan menurut kesanggupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menggembala itu sudah 20 tahun. Kalau dicampur waktu di Lempong, kalau di situ sudah sekitar 15 tahun. Saya ketemu dengan banyak ibu-ibu, kemampuan mereka, kelebihan mereka banyak sekali. Ada ibu-ibu ingin menjadi singer tapi suaranya kurang bagus. Kemudian saya panggil, ibu bisa apa? Bisa nyanyi. Saya tes, oh ini tidak bisa jadi singer ini. Nanti jemaat komplain. Tapi jangan salah, ibu-ibu ini ketika saya datang ke rumahnya, dia bikin dari ikan mas itu masakan bumbu arsik, dan itu kesukaan saya. Ini nanti dibawa pulang pendeta, saya bawa pulang. Ngerti? Arsik itu sampai di rumah, saya simpan di kamar saya. Ya kalau enggak hilang, tempat saya itu RI, siapa saja boleh masuk. Orang bisa buka kulkas, ini ada buah ya Pak, makan. Kayak begitu saudara-saudara. Ini pas musim apukat, saya taruh apukat ada 1 kilo 2 kilo di meja, hitungan jam itu set. Saya mau katakan begini,
Setiap saudara itu ada bakat, ada kelebihan. Ya, jangan saudara berkata tidak bisa. Untuk gerejamu, untuk pelayanmu, untuk BFC di tempat ini, lakukan sesuatu. Kalau tidak bisa nyanyi, kita bisa dengan uang. Pak Titus itu barusan dikirim uang. Ini Pak Titus saya sudah transfer berapa? 80 juta. Saya pikir untuk saya. Oh, untuk gereja. Ya sudah, untuk gereja. Ini orang diem di gereja, enggak apa-apa, enggak meyakinkan penampilannya, performanya juga enggak meyakinkan. Loh, transfer uang 80 juta. Saya tanya bendara, gimana keuangan bendara? Pas Pak, di bank itu tinggal sedikit, ya puji Tuhan. Loh, yang tidak punya uang, yang uangnya tidak sejumlah itu, dengan cara yang lain, pelayanan. Makanya jemaat itu harus ngomong ke pendeta, Pak saya mau melayani, supaya jangan miskomunikasi. Saya mau doa Pak, mau doa untuk orang sakit, doa. Itu mengembangkan talenta. Tapi jangan seperti saya loh. Saya 2 kali berdoa salah Pak Paulus. Saya harap nanti doaku tidak salah. Ada orang sakit, dokternya bilang, oh ibu ini bagian perut yang sakit. Begitu dokter pergi, itu yang sakit saya tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit diberitahu Tuhan. Terus tidak sakit. Terus orang yang sakit bilang kayak gini, ini doa ya, yang doa siapa? Pak, aku itu tidak sakit perut, saya sakit hati dengan anaknya. Lo kan keliru doa saya, tidak tepat sasaran. Kedua, adiknya Ibu Joyce, dia merintih kesakitan. Itu adiknya Bu Joyce, kalau panggil saya itu, Om saya sakit. Sakit apa? Kemarin saya makan jengkol banyak. Itu ngawur, 2 malam kok bikin jengkol itu 7 kilo. Keliru. 1 beli 4 kilo, 1 3 kilo dibikin semua. Ini salah satu adik saya makan banyak. Saya jengkolin, aduh perut saya sakit. Kemudian air pipisnya itu kayak darah. Nih yang mau doa ya, siapa saja yang mau mengembangkan talentanya dalam doa. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, kencing darah sembuh, jengkolan sembuh. Sembuh saudara-saudara, sembuh dalam waktu 5-10 menit berikutnya. Tapi ternyata salah lagi doanya, karena malamnya dia makan buah naga itu 3, pipisnya jadi doanya keliru lagi. Kalau saudara mau mengembangkan kemampuannya, Pak saya mau melayani bagian doa, catat dengan baik-baik, jangan salah doa. Tuh, ada lagi di gereja Parmindo sana itu, sudah ini yang sakit itu ibunya, yang didoakan anaknya. Coba kan keliru lagi. Karena kan suka orang-orang sana itu, misalnya anak nomor 1 tuh namanya Titus, dia Mama Titus gitu. Itu yang sakit mamanya, bukan Titusnya. Tuhan tolong Titus, keliru. Maksud saya itu begini, kalau saudara tidak mengembangkan diri, tidak mengelola diri, baik dalam hal doa, dalam hal yang lain, kita tidak ada apa-apanya. Jadi kesimpulannya, saudara orang yang dipercaya, kembangkan itu, kelola itu secara kreatif, penuh inisiatif, dan menginisiasi orang lain. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Ku datang ya Bapa. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Yesus,
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yesus, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kepadamu, mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, agar setia kepadamu. Oh, jadikan aku indah yang kepadamu, mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, agar setia kepadamu, agar setia, agar setia, agar setia, agar setia, agar setia, agar setia kepadamu, Tuhan. Jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang baik, bukan hamba yang jahat, bukan hamba yang malas. Jadilah pengikut Kristus yang menjadi pribadi kreatif, pribadi yang penuh inisiatif, pribadi yang menginspirasi. Kelolalah anugerah Tuhan dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaanmu. Sebab engkau bisa. Allah menganugerahi kita dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau sanggup. Bapa surgawi, Bapa yang mengenal dan mengerti kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan, sanggup
berkreativitas, sanggup berinisiasi, sanggup memberi dampak bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Kami memerlukan Engkau, Roh Kudus. Tolong kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi kesanggupan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, biasanya minggu kedua kita akan persembahan akan disertai dengan 4 berlian ini untuk mendukung buat misi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berlimpah dengan ucapan syukur untuk hari yang luar biasa ini. Berkat dan kasih-Mu selalu baru tiap hari. Bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik, ajarkan kami memberikan yang penuh dengan sukacita. Kau memberkati juga para pengelola keuangan, biarlah keuangan yang terkumpul untuk memperlebar kerajaan. Terima kasih Bapak. Persembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, pengumuman tambahan hanya hari Senin besok tidak ada latihan angklung. Dan tanggal 15 itu ada ibadah senior bijak di Lengkong ya Pak. Seperti biasa, Bapak Ibu yang ingin ikut bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini, nanti bisa memberitahu kepada Pak Ariel atau Ibu Nasira. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami boleh menikmati suasana surga turun di tengah kami lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang diberi kemampuan, diberi talenta oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa mengembangkan talenta kami dengan penuh kreativitas, dengan penuh inisiatif, dan juga Tuhan kami boleh menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau akan terus memimpin jemaat-Mu, memimpin kami semua Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini, kami boleh pulang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pengaruh, membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kami. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih studi. Engkau akan memakai mereka dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang pandai Tuhan. Mari Tuhan urapi anak-anak kami, lindungi dari pergaulan yang jahat. Tuhan pakai mereka bertumbuh di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk yang masih berusaha, yang bekerja, apapun Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan berkati, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, supaya apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menyerahkan Tuhan keluarga demi keluarga ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah kiranya Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah senior, Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan kepada para senior kami ini Tuhan, agar mereka Tuhan boleh mengecap kebahagiaan di usia yang lanjut, ada bersama-sama dengan Engkau. Ada sukacita ilahi Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tetangga kiri kanan depan belakang kami. Kami rindu supaya lewat ibadah di tempat ini ada banyak orang-orang yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ada jiwa-jiwa baru yang ditambah-tambahkan Tuhan. Berikan kepada kami kreativitas, inisiatif untuk bisa memenangkan mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk tiap-tiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Apapun pelayanan mereka hari ini Tuhan, mereka tidak kembali dengan sia-sia. Apa yang mereka lakukan, Tuhan pakai, Tuhan urapi terus, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar, kalau kami akan meninggalkan ruangan ini, kami mohon Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memimpin, Engkau menolong, dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini bersama dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang kreatif, inisiatif, dan menginspirasi banyak orang. Kini arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita mulai hari ini akan sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja
Bapak Ibu, kita berdoa mengakhiri ibadah kita dan pelayanan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami, dari setiap kami yang melayani Tuhan, dari setiap kami yang duduk sebagai jemaat, dan terlebih